Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas TI 120K, Prodi Teknik Industri Universitas Teknologi Bandung. Dengan anggota kelompok ada Iman Badruzzaman, Denny Muhyiddin, Haryawati, Mulyadi, dan saya sendiri, Ade Rohman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas supply chain management dengan materi warehouse, di mana warehouse merupakan bagian dari supply chain itu sendiri, di mana supply chain atau rantai pasok berfungsi untuk memastikan produk atau material bisa diproduksi dan dikirim ke konsumen. Sementara fungsi dari warehouse dan yang lainnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan untuk selanjutnya. Baik, mengenai warehouse itu sendiri, tentunya kita sudah tidak asing dengan istilah warehouse. Nah, warehouse atau gudang adalah tempat penyimpanan sementara dan juga pengambilan inventory untuk mendukung kegiatan operasi bagi proses berikutnya atau ke lokasi distribusi ataupun juga kepada konsumen akhir. Nah, di sini ada pengertian warehouse menurut seorang ahli, yaitu Lambert in 1998 has defined that the warehouse is part of a firm's logistic system, yaitu warehouse itu adalah sebuah bagian dari sistem logistik perusahaan that stores product yang menyimpan produk including raw materials, parts, goods in process, or finished good, yaitu menyimpan bahan baku, part-part, atau barang setengah jadi, atau barang jadi, at and between, pada dan di antara point of origin and point of consumption. Jadi si warehouse ini tuh tempat penyimpanannya itu kepada atau di antara titik sumber dan titik konsumsi, and provides information, dan menyediakan informasi to management, kepada manajemen, tentang on the status, tentang status, condition atau kondisi, and disposition atau disposisi of items being stored, dari status, kondisi, dan disposisi daripada barang-barang yang akan disimpan. Itulah definisi warehouse, sebuah bagian dari sistem logistik perusahaan yang menyimpan produk-produk pada atau di antara titik sumber dan titik konsumsi untuk kemudian diinformasikan kepada manajemen perihal statusnya, kondisinya, atau disposisinya mengenai item-item yang sudah disimpan. Seperti itu definisi dari warehouse. Baik, untuk selanjutnya ke fungsi warehouse ya. Dari tadi kita ngebahas pengertian dan untuk fungsinya silakan rekan saya. Nah, di sini ada tujuan utama dari warehouse atau gudang, yaitu untuk memfasilitasi pergerakan barang melalui rantai pasokan ke konsumen akhir. Nah, dalam konteks rantai pasok sendiri, warehouse memiliki fungsi yang pertama sebagai titik penyimpanan, persediaan, atau inventory holding point, yang mana di sini tuh produk atau barang dikelola. Nah, fungsi ini juga sangat penting dalam memastikan bahwa apakah masih ada stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan ataupun produksi. Nah, yang kedua ada pusat konsolidasi. Di sini warehouse akan menerima barang dari berbagai tempat yang berbeda. Kemudian nantinya dilakukan proses penggabungan sebelum akhirnya dikirimkan ke pelanggan ataupun dilanjutkan ke proses produksi selanjutnya. Nah, yang ketiga ada pusat cross deck. Nah, kalau di sini melibatkan penerimaan barang dari pemasok dan pengiriman langsung ke pelanggan tanpa menyimpan barangnya itu dalam waktu yang lama. Proses ini juga meminimalkan waktu penyimpanan dan memungkinkan pengiriman yang cepat. Selanjutnya ada pusat pemilahan dan terakhir ada titik penerusan kiriman barang atau return good center.
Baik, selanjutnya membahas tentang warehouse itu terjadi menjadi beberapa jenis. Jenis warehouse dalam rantai pasok atau supply manajemen sangat bervariasi tergantung dari perannya dalam rantai pasokan. Jenis-jenis warehouse sendiri terbagi menjadi berdasarkan tahap dalam rantai pasokan, di mana dikenal dengan warehouse untuk penyimpanan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kedua ada berdasarkan dengan wilayah geografis. Berdasarkan wilayah geografis, misalnya regional warehouse untuk melayani seluruh dunia atau beberapa negara. Warehouse nasional untuk melayani daerah-daerah di seluruh wilayah satu negara, atau warehouse lokal untuk melayani wilayah tertentu. Kemudian ada berdasarkan dengan fungsi, di mana maksud dari berdasarkan dari fungsinya itu yaitu misalkan warehouse untuk penyimpanan suku cadang, warehouse perakitan, misalnya untuk perakitan mobil, terus ada warehouse berdasarkan jenis makanan baku, makanan yang mudah rusak, dan jenis barang berbahaya. Terus yang selanjutnya berdasarkan dengan kepemilikan, di mana maksudnya adalah warehouse sendiri yang dikelola orang sendiri milik milik pengguna, atau warehouse yang dikelola perusahaan penyedia jasa logistik. Kemudian berdasarkan dengan kepemilikan, berdasarkan dengan penggunaan penggunaan perusahaan, ada berdasarkan luas, berdasarkan tinggi, berdasarkan alat yang digunakan, dan sebagainya. Next, ya. Baik, untuk selanjutnya ada jenis-jenis layout warehouse. Salah satunya adalah dedicated storage sebagai penyimpanan yang sudah tertentu dan tetap karena lokasi untuk setiap barang sudah ditentukan tempatnya, seperti untuk persediaan bahan baku, persediaan setengah jadi, dan persediaan bahan yang sudah menjadi produk itu ditentukan dalam blok-bloknya masing-masing. Yang kedua itu adalah branded managed storage, yaitu penyimpanan yang memungkinkan produk 26 yang disimpan berpindah lokasi penyimpanan setiap waktu, seperti penyimpanan bahan baku yang masuk ke slow moving atau ke unmoving. Yang ketiga itu class based dedicated storage, merupakan gabungan dari kedua jenis layout yang sebelumnya. Nah, produk dibagi menjadi beberapa kelas sesuai tingkat pergerakan, sesuai yang telah dijelaskan tadi. Tingkat pergerakan suatu persediaan itu dibagi menjadi 3. Ada yang masuk ke unmoving, ada yang masuk ke slow moving, dan ada yang masuk ke fast moving. Nah, di jenis layout ini itu akan diatur. Yang keempat atau yang terakhir adalah share storage, yaitu strategi penyimpanan di mana slot penyimpanan tidak dikhususkan untuk produk tertentu, melainkan dapat digunakan untuk berbagai produk yang berbeda. Next, Kang. Berdasarkan presentasi yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan penyimpanan di warehouse itu dapat membantu perusahaan dalam dalam memangkas atau meminimalisir cost untuk penyediaan, dan juga dapat memungkinkan biaya operasional ditekan. Untuk yang kedua, dapat disimpulkan bahwa warehouse tidak hanya sekedar berfungsi sebagai cost center, tetapi sebagai penyimpanan logistik yang cukup kompleks, dimulai dari pengelolaan stok, pemrosesan pesan, dan penilaian barang sampai pengiriman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat, dan
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi penyampaian materi ataupun eh, dari materi dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.